Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 mata kuliah APSI B. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Nurila Melinda, lalu ada rekan saya, Isra Madinah, lalu ada Triana Zahra, dan Muhammad Alfarian. Di sini kami pada mata kuliah ini membuat sistem Smart Covinary Ordinaling, di mana di sini kami membuat pemesanan untuk Covinari yang berada di FEB Unang. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Isra Rahmadina. Pada Isra dipersilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ruhil. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pada tahap awal, yaitu pada tahapan planning. Yang pertama itu adalah untuk BPMN yang sedang berjalan pada Covenary. Nah, bisa kita lihat untuk BPMN yang sedang berjalan itu sendiri ada 3 aktor di sini, yaitu ada barista, admin, dan juga pelanggan. Nah, untuk startnya itu ada pada pelanggan, di mana pas pelanggan itu datang ke Covenary, nanti dia akan melihat menu yang ada di cafe tersebut, lalu dia akan melakukan pemesanan. Nah, nanti setelah melakukan pemesanan, admin akan menginputkan pesanannya ke dalam sistem. Lalu setelah admin menginputkan pesanannya, nanti admin menyampaikan harga dan juga menanyakan metode pembayaran seperti apa. Lalu nanti pelanggan akan memilih metode pembayarannya. Setelah itu pelanggan akan melakukan pembayaran. Dan setelah pelanggan melakukan pembayaran, nanti admin akan mengkonfirmasi pembayaran dari pelanggan tersebut. Lalu admin akan menanyakan apakah pelanggan nantinya um, memilih untuk dine-in ataupun take away. Lalu pelanggan akan memilih dine-in atau take away. Jika misalnya pelanggan itu memilih dine-in, maka admin akan menanyakan tempat duduknya. Lalu pelanggan akan memilih tempat duduknya. Dan admin akan memberikan struk pembayaran. Lalu di sini nantinya setelah memilih tempat duduk, admin akan menyerahkan pesanan kepada barista. Lalu nantinya barista akan menyiapkan pesanan dari pelanggan tersebut. Dan pelanggan dan barista akan menyerahkan pesanannya kepada admin, lalu admin nanti akan menerima pesanan yang sudah selesai dari barista. Dan admin akan memberikan pesanan kepada pelanggan. Lalu pelanggan akan menerima pesanan yang telah diberikan oleh admin. Dan proses pemesanan di Covenary pun selesai. Lalu selanjutnya ada PPMN yang kami usulkan. Nah, untuk aktornya itu sendiri sama seperti BPMN yang sedang berjalan, yaitu ada 3, barista, admin, dan juga pelanggan. Dimulai ketika pelanggan melakukan login ke dalam aplikasi yang dinamakan dengan Covenary Smart Ordering. Lalu setelah melakukan login, nanti pelanggan akan diarahkan untuk memilih menu. Lalu setelah pelanggan melakukan pemilihan menu, nanti pelanggan akan memilih dine-in atau takeaway. Dan setelah itu pelanggan akan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, nanti admin akan mengkonfirmasi pesanan, lalu barista akan memproses pesanan dari pelanggan. Lalu nantinya barista juga akan menyerahkan pesanan yang telah selesai dibuat kepada admin. Lalu admin akan menerima pesanan dari pelanggan dan nantinya pesanan yang telah diselesaikan oleh barista dan diberikan kepada admin akan diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang software request. Nah, ini untuk date-nya itu di tanggal 26 Oktober 2024. Di mana aplikasi ini itu adalah aplikasi yang inovatif yang kami rancang untuk memberikan pengalaman pemesanan yang lebih mudah dan juga efisien bagi pelanggan di Covenary. Dengan adanya aplikasi ini, pelanggan dapat memesan berbagai menu seperti kopi dan juga makanan langsung melalui smartphone mereka tanpa perlu antri ke kasir. Aplikasi ini menawarkan
antarmuka yang ramah bagi pengguna, dan juga memungkinkan pelanggan untuk memilih menu, menyesuaikan pesanan sesuai dengan keinginan mereka, serta melakukan pembayaran secara aman dan juga cepat. Lalu untuk bisnis need itu sendiri, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan itu di peringkat ketiga yaitu setuju. Lalu aplikasi yang dikembangkan mampu mengurangi biaya operasional, sangat setuju. Lalu aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan produktivitas kerja pegawai, sangat setuju. Dan aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan yang bersifat intangible. Itu juga sangat setuju. Lalu untuk business value-nya, yang pertama itu adalah untuk intangible, yaitu memberikan pengalaman memesan yang lebih mudah dan juga cepat bagi pelanggan, meningkatkan kenyamanan dan juga kepuasan. Lalu yang kedua itu menambah citra modern dan profesional Covenary sebagai kafe yang menerapkan teknologi mutakhir dalam pelayanannya. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan pemesanan dan meningkatkan efisiensi kerja staf melalui sistem pemesanan yang lebih terstruktur. Dan yang keempat itu pengurangan penggunaan kertas sehingga membantu meningkatkan citra yang ramah lingkungan. Lalu untuk tangible value-nya yaitu yang pertama itu mengurangi biaya operasional sebanyak yaitu pengurangan penggunaan kertas itu sebanyak 2.520.000. Lalu yang kedua itu peningkatan pendapatan sebesar 25% karena lebih banyak pemesanan yang dapat dilayani dan juga lebih cepat dan akurat. Dan yang ketiga itu pemesanannya lebih cepat melalui sistem otomatis, meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses layanan sehingga dalam melayani satu pelanggan tidak menghabiskan waktu lebih dari 15 menit. Lalu untuk business requirement-nya, yaitu sistem yang mendukung dalam sistem informasi orderan menu di Covenary FEB itu, yang pertama itu untuk pembeli, fitur pemilihan menu, ada fitur keranjang, fitur dine-in or dash, itu sama dengan fitur dine-in atau take away, lalu fitur pembayaran online dan juga fitur menerima struk pembayaran. Lalu untuk barista itu adalah fitur login, melihat menu, menambah menu, edit, dan juga konfirmasi pesanan selesai. Lalu untuk software request-nya, yang pertama itu ada untuk non-functional requirement, di mana yang pertama itu adalah operational requirement, yaitu aplikasi harus bisa diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, Android, dan antarmuka yang harus intuitif, yang mudah digunakan oleh pengguna di berbagai usia. Serta yang ketiga itu harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna pesanan seiring berkembangnya Covenary. Dan yang terakhir itu menyediakan mode offline terbatas untuk akses menu. Lalu yang kedua itu adalah performance requirement, yaitu aplikasi harus memiliki waktu respon kurang dari 2 detik untuk setiap transaksi umum. Lalu yang kedua itu notifikasi ke barista harus diterima dalam waktu maksimal 5 detik setelah pelanggan menyelesaikan pesanan. Yang ketiga, sistem harus mampu menangani hingga 200 pengguna secara bersamaan. Dan yang keempat itu sistem harus mampu memproses setidaknya 1.000 pesanan per hari tanpa mengalami penurunan performa. Lalu yang ketiga itu adalah security requirement. Yang pertama itu informasi pelanggan seperti metode pembayaran dan riwayat pesanan harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perlindungan data. Lalu semua transaksi pembayaran online harus dilakukan melalui metode pembayaran yang aman. Hanya staf yang terdaftar, misalnya barista yang dapat mengakses fitur-fitur back-end. Lalu yang keempat itu setiap pengguna akan otomatis keluar setelah periode tidak aktif tertentu untuk menghindari akses yang tidak sah. Lalu deadline requirement, aplikasi versi pertama harus siap dalam waktu 4 bulan untuk memulai peluncuran di Covenary FEB. Pengujian performa dan beban aplikasi harus dilakukan 2 minggu sebelum peluncuran. Audit keamanan harus dilakukan sebulan sekali untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan terkini. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan feasibility analysis-nya. Pertama itu ada technical feasibility. Nah, di sini untuk penjelasan isiannya itu yang nilai 1 itu sangat kurang, nilai 2 itu kurang, yang 3 itu baik, dan yang keempat itu sangat baik. Yang pertama itu adalah untuk kefamiliaran dengan aplikasi yang pertama itu pengguna familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini itu sangat baik. Lalu pengembangan familiar terhadap pengembangan aplikasi ini itu sangat baik. Lalu untuk kefamiliaran dengan teknologi yaitu pengguna familiar dengan teknologi pendukung aplikasi. Itu sangat baik. Lalu pengembang familiar mengembangkan aplikasi dengan platform bahasa pemrograman dan tool IDE yang dipilih. Itu sangat baik. Lalu untuk ukuran proyeknya, jumlah pengembang yang dibutuhkan yaitu adalah 6,
dan waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi ini adalah 6 bulan. Lalu untuk kompatibilitasnya, yang pertama kebutuhan pengguna terhadap kompatibilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan aplikasi lain itu nilainya 3, yaitu baik. Lalu kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi itu nilainya juga baik. Lalu secara analisis kelayakan teknis, apakah aplikasi itu layak sesuai dengan kriteria di atas, maka nilainya itu adalah layak. Lalu selanjutnya adalah economic feasibility. Di sini cost benefit dari analisisnya, analisis cost benefitnya. Yang pertama itu di sini kita menganalisis untuk tahun 2024, 2025, 2026, dan 2027. Yang pertama itu untuk peningkatan pendapatan penjualan di tahun 2025 itu adalah sekitar 450 juta. Lalu 2026 dan juga 2027 sama. Lalu untuk pengurangan penggunaan kertas itu adalah sekitar 5 juta untuk ketiga tahun tersebut. Lalu untuk total benefitnya untuk ketiga tahun tersebut adalah 455 juta. Lalu untuk PV of benefitnya untuk tahun 2025 ada sekitar 413 juta, lalu untuk 2026 341 juta, dan di 2027 itu adalah sekitar 310 juta. Lalu untuk PV all benefits-nya untuk tahun 2025 ada sekitar 413 juta, lalu untuk tahun 2026 sekitar 754 juta, lalu untuk tahun 2027 itu sekitar 1 M. Lalu untuk honor team, yaitu analisis dan juga desain serta implementation itu di tahun 2024 ada sekitar 200 juta. Untuk tahun 2025 itu 30 juta sampai juga dengan tahun 2027 itu totalnya sama itu sekitar 30 juta. Lalu untuk honor konsultan itu tidak ada. Lalu untuk honor pengelola web di tahun 2024 itu 50 juta dan di tahun 2025 sampai dengan tahun 2027 itu 30 juta. Lalu untuk biaya lisensi software itu untuk keempat tahun ini itu sama yaitu sekitar 10 juta. Lalu untuk hardware upgrade itu di tahun 2024 40 juta dan di tahun 2025, tahun 2026 dan 2027 itu 10 juta. Lalu untuk biaya komunikasi untuk keempat tahunnya itu sama 1 juta, lalu untuk biaya marketing yaitu 10 juta. Nah, langsung saja kita untuk lihat ke break even point-nya, yaitu di tahun 2025 yaitu sekitar 1,90, lalu untuk tahun 2026 itu 1,89, dan di tahun 2027 itu 1,83. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa aplikasi ini layak secara analisis kelayakan ekonomi. Lalu selanjutnya ada organizational feasibility. Di mana di sini untuk owner-nya itu ada Ibu Afriyanti Dwi Kartika, lalu project manajernya Triana, lalu untuk sistem analisnya Rucila Melinda, bisnis analisis Rara Madina, dan juga programmernya ada Alvarian. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Jawabannya, aplikasi ini itu mendukung untuk visi dan misi organisasi dari Covenary itu sendiri, dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan memastikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Lalu, apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari KPI unit kerja Anda? Aplikasi ini tuh melayani pelanggan secara cepat dan akurat, sehingga selain itu sistem ini juga mendukung KPI yang berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dan pengurangan kesalahan pemesanan dan meningkatkan efisiensi proses operasional. Lalu, apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja? Sistem operasinya, iya, aplikasi ini karena sistem otomatisasi pemesanan dan integrasi pembayaran membantu mempermudah alur kerja dan juga mengurangi waktu layanan, dan memberikan kemudahan bagi pelanggan bertransaksi. Maka secara analisis kelayakan organisasi, aplikasi ini layak. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Isra. Selanjutnya
analisis yang akan dijelaskan oleh saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait use case dari Smart Coffee Ordinary. Di sini terdapat dua aktor yang memiliki nilai use case. Yang pertama ada register, login untuk admin dan pelanggan. Lalu untuk admin ada mengelola daftar menu, melihat daftar pesanan, mengkonfirmasi pesanan. Selanjutnya use case untuk pelanggan ada memilih menu, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, dan melihat stroke. Kita mulai dari login. Di sini merupakan BPMN untuk login. Yang pertama itu pelanggan dan admin membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan halaman dari login. Jika pelanggan belum mempunyai akun, maka diarahkan untuk melakukan register dan menampilkan halaman register, mengisi data, lalu melakukan login. Jika sudah punya akun, maka langsung akan melakukan login. Kemudian akan menginputkan username dan password. Lalu sistem akan menganalisis apakah username dan password itu benar. Jika salah, maka diarahkan untuk menginputkan kembali. Lalu lanjut untuk menampilkan dashboard jika berhasil. Untuk sequence-nya, di sini user akan menekan tombol register pada halaman login untuk menampilkan dari halaman login, lalu memproses permintaan dengan validasi login. Selanjutnya akan menampilkan halaman login. Ini untuk tidak mempunyai akun. Kalau tidak mempunyai akun, mereka akan mengisi data untuk yang diminta, lalu menampilkan halaman register dan mengisi halaman data yang diminta, lalu memproses data untuk disimpan ke database user, lalu menampilkan halaman login. Jika punya akun, maka bisa langsung login. Di sini kita di halaman login diminta untuk menginputkan username dan password. Lalu akan memvalidasi proses tersebut, mengecek kebenaran ada user dan password melalui database. Jika benar, maka dia langsung ke halaman dashboard, dan jika salah, maka dia akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, pada bagian admin yaitu mengelola daftar menu. Untuk BPMN-nya, di sini admin akan menekan button menu Kafinari, lalu sistem akan menampilkan halaman menu. Lalu ada gateway untuk menampilkan tambah menu, lalu menampilkan edit dan menampilkan hapus. Jika kita mengklik hapus, maka akan muncul pop-up konfirmasi untuk menghapus menunya. Untuk menampilkan button menambahkan menu, admin akan menekan button tambah dan sistem akan menampilkan form untuk menambahkan menu. Kemudian admin akan mengisi form dan mengklik tombol selesai. Selanjutnya akan kembali ke halaman menu. Kemudian untuk edit, admin akan mengklik button edit dan sistem akan menampilkan halaman edit. Lalu
admin akan mengedit menu dan mengklik tombol selesai. Lalu akan muncul pop-up konfirmasi dari sistem untuk konfirmasi edit dan akan kembali ke halaman menu kembali. Untuk sequence-nya, di sini admin mengaksesnya melalui dashboard, lalu memilih eh, menu pengelolaan menunya pada tampilan menu. Lalu sistem akan memproses untuk tambah, edit maupun kelola untuk validasi kelola menu. Lalu menu akan disimpan pada produk. Jika untuk tambah, admin akan mengklik tambah dan sistem akan menampilkan halaman untuk tambah menu. Kemudian admin akan mengisi formnya, lalu mengklik tombol selesai, dan sistem akan memvalidasi dengan kelola menu. Dan jika selesai, maka akan disimpan pada tabel produk, kemudian akan kembali lagi ke halaman tampilan menu. Selanjutnya untuk edit, admin akan memilih menu edit dan menampilkan tampilan untuk edit. Di sini admin bisa mengedit menu dan kliknya jika selesai. Lalu akan ada konfirmasi pop-up konfirmasi pada admin dan sistem akan memprosesnya dengan pola menu dan kemudian menyimpannya pada database pada tabel produk. Kemudian akan kembali lagi ke tampilan menu. Selanjutnya untuk hapus, admin akan mengklik menu hapus pada menu lalu akan muncul pop-up konfirmasi. Jika memilih ya, maka uh, menu itu akan diproses melalui kelola menu, kemudian dihapus dari tabel produk dan kembali ke halaman menu. Selanjutnya, untuk melihat daftar pesanan. Di sini admin akan menekan button pesanan pada dashboard dan sistem akan menampilkan halaman pesanan, kemudian admin bisa melihat daftar pesanan tersebut. Lalu untuk sequence-nya, admin menekan button pesanan pada tampilan dashboard, lalu manajer dashboard akan memprosesnya dan menampilkan halaman dari pesanan. Kemudian admin dapat mengelolanya dan minta data pesanannya dan kembali ke daftar pesanan. Selanjutnya ada konfirmasi pesanan oleh admin. Di sini pada BPMN, admin akan mengakses daftar pesanan, lalu sistem akan menampilkan daftar pesanan. Kemudian, admin akan mengecek pesanan yang masuk dan memilih pesanan mana yang harus dikonfirmasi. Kemudian, sistem akan menampilkan detail pesanan yang dipilih. Lalu, admin akan mengkonfirmasi pesanan tersebut dan sistem akan menampilkan pesan tentang terkait pesanan telah dikonfirmasi. Selanjutnya untuk sequence-nya, admin mengakses daftar pesanan melalui tampilan dashboard, lalu dashboard akan memprosesnya, kemudian menampilkan daftar pesanan. Lalu daftar pesanan itu akan melakukan validasi pemrosesan untuk meminta pesanan kemudian pada daftar pesanan. Kemudian admin akan memilih pesanan yang hendak akan dikonfirmasi untuk menampilkan detail dari pesanan tersebut. Kemudian klik konfirmasi untuk memproses pesanan.
Selanjutnya, memilih menu oleh pelanggan. PPMN-nya di sini pelanggan akan menekan button menu pada aplikasi Kofinari dan sistem menampilkan menu dari Kofinari. Kemudian pelanggan akan memilih menu mana yang diinginkan. Selanjutnya, sequence-nya, pelanggan akan menekan button menu pada dashboard dan dashboard akan memprosesnya untuk menampilkan tampilan menu. Lalu menu tersebut dapat dipilih oleh pelanggan. Selanjutnya, ada melakukan pemesanan. Di sini pelanggan akan melakukan pemesanan dan menekan menu yang diinginkan. Lalu sistem akan memasukkan ke menu keranjang. Lalu pelanggan akan menyelesaikan pemilihan menu dan sistem akan menampilkan menu di keranjang. Selanjutnya, pelanggan perlu menekan button pesan untuk menampilkan pilihan dine in atau take away. Selanjutnya, pelanggan memilih dine in atau take away-nya dan menampilkan halaman invoice. Nah, pada sequence, pelanggan akan memilih menu dari menu yang ingin dipilihnya, lalu akan divalidasi untuk menyelesaikan pemesanan. Lalu memvalidasi manajer menu dengan prosesnya. Lalu selanjutnya pelanggan akan memasukkan menu ke keranjang dan menampilkan menu pada tampilan keranjang. Selanjutnya jika pelanggan menekan button pesan, maka pesanan tersebut akan diproses untuk memilih dine-in atau take away. Selanjutnya akan dimunculkan pemilihan tampilannya. Setelah dipilih, maka akan simpan pada jenis layanannya dan menampilkan invoice di akhir. Selanjutnya untuk pembayaran. Pada BPNN pembayaran, pelanggan akan menekan button bayar dan sistem akan menampilkan detail dari pembayaran serta metode pembayarannya. Selanjutnya, pelanggan akan memilih metode dan melakukan pembayaran. Jika pembayaran sukses, maka proses berakhir dan jika tidak, maka akan menampilkan pop-up gagal. Sekuensinya. Pelanggan akan menekan button pembayaran pada halaman invoice. Di situ akan diproses untuk men-setup metode pembayarannya. Lalu akan ditampilkan halaman metode pembayaran. Selanjutnya pelanggan akan memilih metode pembayarannya dan jika pembayaran sukses akan disimpan ke tabel pembayaran dan jika tidak akan muncul pembayaran gagal dan menampilkan halaman invoice kembali. Selanjutnya, untuk melihat stroke pada BPNN, pelanggan akan menyelesaikan pembayaran dan sistem menampilkan stroke yang dibayar. Lalu pelanggan bisa melihat stroke-nya. Untuk sequence-nya, pelanggan menyelesaikan pembayaran, maka akan tampil halaman pembayaran
dan memproses validasi pembayarannya untuk menampilkan halaman dari struk pembayarannya dan pelanggan bisa melihat struk tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cost diagram. Kofinari itu sendiri memiliki login dan register yang dikelola oleh manajer register, di mana di sini bisa membuat akun dan untuk login bisa melakukan login. Dan jika selesai maka dia diakses oleh user di mana ada admin dan pelanggan. Selanjutnya pada dashboard admin itu mewarisi dari kelas konfirmasi pesanan, mewarisi dari daftar pesanan pola menu. Di sini daftar pesanan mewarisi kelas dari konfirmasi pesanan yang diambil dari pemesanan. Di sini pada pemesanan kita akan mengakses dua bagian kelas. Yang pertama itu mengajar konfirmasi pesanan, di mana bisa mendapatkan pesanan dan konfirmasi. Selanjutnya ada daftar pesanan untuk menampilkan pesanan. Selanjutnya ada kelola menu yang mewarisi dari tambah menu, edit menu, dan hapus menu yang dikelola oleh manajer kelola menu untuk melakukan edit, menampilkan, lalu hapus, dan menambah menu. Selanjutnya untuk dashboard pelanggan, di mana daftar menu itu dikelola dari manajer menu yang ditambahkan sebelumnya. Lalu ada keranjang yang dikelola melalui manajer keranjang untuk menghapus, hitung, dan tambah keranjang. Selanjutnya ada kelas jenis layanan yang dikelola melalui dari manajer jenis layanan untuk menambahkan jenis layanan dan tambah jenis layanan yang diakses melalui jenis layanan. Selanjutnya ada invoice yang dikelola untuk generate invoice dan detailnya. Lalu ada pembayaran dikelola oleh manajer pembayaran untuk get pembayaran detail, proses pembayaran, dan validasi pembayaran diakses melalui tabel pembayaran. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isra. Pada Isra dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Rucil. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang user interface design. Yang pertama itu adalah UI dari login. Ini merupakan login dari admin. Dimana di sini kita bisa melihat untuk halamannya itu seperti ini, yaitu berupa website, halaman web di mana admin itu nanti diperintahkan untuk menginputkan username dan juga passwordnya. Lalu setelah menginputkan username dan juga passwordnya, admin bisa melakukan login. Lalu di sini adalah untuk halaman login dan juga register di mana nantinya itu akan digunakan oleh pelanggan. Nah, di mana sini untuk halaman dari pelanggan itu menggunakan Android. Karena untuk login itu pelanggan juga sama seperti admin menginputkan username dan juga passwordnya. Lalu jika misalnya pelanggan belum memiliki akun, maka pelanggan itu nanti bisa melakukan register, di mana di sini dia harus menyimpulkan username, password, lalu konfirmasi dari password tersebut. Nah, setelah pelanggan melakukan login, maka pelanggan nantinya akan diarahkan ke halaman dashboard dari aplikasi dari Cofinari ini sendiri, mana halaman dashboard itu berisikan keranjang, lalu ada search, dan juga di sini juga menu-menu yang dipromosikan, lalu rekomendasi dari menu-menu Cofinari, lalu ini ada button menu dan juga button profile.
Sebelumnya pertama kita melihat UI untuk admin terlebih dahulu. Pertama itu UI untuk mengelola daftar menu. Ya, ya. Ya, di sini itu ada UI untuk halaman dashboard dari admin, di mana ini halaman ini akan muncul apabila admin telah melakukan login. Di mana di sini ada 3 button, yaitu button dashboard, menu, dan juga pesanan. Lalu di sini ada total penjualan dan juga ini adalah total pesanan. Lalu di sini kita akan melihat UI untuk melihat daftar pesanan. Nah, di sini kita bisa melihat pesanannya masuk seperti nama, lalu pesanannya apa, jumlah dari pesanannya, lalu total harga dari pesanan, lalu gimana metode pembayarannya, lalu apakah pelanggan itu nanti akan memilih take away atau dine in, serta konfirmasinya selesai atau belum. Lalu UI untuk admin konfirmasi pesanan. Nah, di sini ketika admin ingin mengkonfirmasi dari pesanan pelanggan, maka terlebih dahulu di sini akan ditampilkan halaman dari detail pesanannya, yaitu nama pesanan, lalu kuantitinya, metode pembayaran, total, dan juga pemilihan antara take away ataupun dine in. Lalu admin nanti akan bisa mengklik button konfirmasi. Setelah admin mengklik button konfirmasi, maka akan muncul pop-up yang berisikan informasi bahwa konfirmasi dari pesanan dari pelanggan tersebut berhasil. Lalu yang terakhir itu untuk admin ada UI mengelola daftar menu. Nah, untuk mengelola daftar menu itu sendiri, dikarenakan admin itu bisa untuk melakukan tambah, edit, dan juga hapus, maka di sini kita bisa melihat untuk menghapus menu. Menghapus menu terlebih dahulu, yaitu dengan admin memilih menu mana yang harus dihapus. Nah, setelah memilih menu yang dihapus, maka nantinya akan muncul pesan apakah admin itu yakin untuk menghapus menu tersebut. Jika tidak yakin, maka dia bisa melakukan mengklik button cancel, namun jika yakin bisa mengklik button hapus. Lalu setelah melakukan penghapusan, maka akan kembali muncul pop-up bahwa menu yang telah dihapus tadi berhasil dihapus. Lalu jika admin ingin menambahkan, mengedit menu, maka akan muncul halaman, di mana di sini, untuk menginputkan nama menu yang baru, untuk mengedit nama menunya, lalu upload menu yang, diedit, lalu update harganya dan jumlahnya berapa. Lalu admin bisa mengklik simpan jika, data-data yang diisikan setelah sesuai, namun belum sesuai, jika belum sesuai ataupun batal untuk mengedit menu, admin bisa mengklik button batal. Lalu yang terakhir itu adalah tambah menu, di mana di sini admin harus menginputkan nama menu, lalu upload gambar menu yang baru, lalu harganya dan jumlah dari menu yang tersedia. Lalu jika telah selesai, maka admin bisa mengklik button simpan. Namun jika belum ataupun batal untuk menambahkan menu baru, admin bisa mengklik button batal. Lalu selanjutnya ada UI untuk pelanggan. Yang pertama itu adalah UI memilih menu. Nah, di sini, pada halaman ini tersedia pilihan untuk makanan, minuman, dan juga rekomendasi. Nah, di sini itu adalah gambar dari menunya, lalu di sini untuk detail dari menu tersebut seperti nama dan juga harganya. Lalu di sini ada button keranjang, lalu, selanjutnya adalah UI pelanggan melakukan pemesanan. Nah, ini merupakan, halaman jika pelanggan tersebut memilih, salah satu menu yang tersedia di Covenary. Ini merupakan pop-up-nya, di mana nantinya jika pelanggan mengklik salah satu menu, seperti ini misalnya, maka nanti akan muncul gambar, lalu nama menu,
harganya dan juga kuantiti yang dipilih oleh pelanggan, kuantitinya berapa. Lalu pelanggan tersebut mengklik button tambah, di mana nantinya button tambah itu nanti akan mengarahkan kepada keranjang. Lalu setelah pelanggan mengklik button keranjang, maka akan muncul halaman checkout, mana nantinya pelanggan bisa membeli kira-kira menu mana yang akan dibeli. Misalnya pelanggan ingin membeli menu ini dan juga ini, maka pelanggan bisa mengklik ikon ini, dua menu ini. Nantinya menu tersebut akan didetailkan jumlah harganya di sini. Lalu pelanggan bisa mengklik button pesan. Nah, misalnya seperti ini, pelanggan hanya memilih satu menu saja, dan nantinya akan muncul halaman seperti ini, yaitu menjelaskan total pembayarannya sebesar 15.000. Lalu di sini ada button untuk memilih metode pembayaran. Lalu di sini adalah UI untuk melakukan pembayaran seperti halaman ini, di mana pelanggan setelah memilih menu yang akan dipesan, maka pelanggan bisa mengklik button untuk pilih metode pembayaran. Dan di sini pelanggan bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. Lalu setelah itu bisa mengklik konfirmasi pembayaran. Lalu setelah pelanggan melakukan pembayaran, pelanggan bisa untuk memilih ataupun dine in. Dan yang terakhir itu, setelah pelanggan memilih antara take away ataupun dine in, maka akan tampil struk seperti ini yang berisikan detail dari tanggal pemesanan, lalu namanya, pesanannya apa, kuantiti, metode pembayaran, serta totalnya. Lalu pelanggan tuh memilih take away ataupun dine in. Dan setelah pelanggan menerima struk ini, pelanggan bisa mengklik button selesai. Dan nantinya barista akan melakukan pembuatan terhadap menu yang telah dipesan oleh pelanggan, seperti yang dijelaskan pada BPNN sebelumnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, ya, terima kasih pada Isra. Selanjutnya data model yang akan dijelaskan oleh Triana. Pada Triana, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan data model atau yang biasa kita sebut dengan ERD. Jadi di sini ada 7 tabel. Yang pertama itu ada tabel pemesanan yang isinya ada ID pemesanan, ID menu, ID jenis layanan, ID pembayaran, dan ID pelanggan dengan primary key-nya itu ada ID pemesanan dan yang lainnya merupakan foreign key. Selanjutnya di sini ada tabel jenis layanan, di mana di sini PK-nya itu ada ID jenis layanan dan ada nama layanan. Jadi ini nanti berhubungan dengan tabel pemesanan dengan kardinalitas one to one. Selanjutnya ini ada tabel menu, di mana di sini primary key-nya ada ID menu, selanjutnya ada nama menu dan deskripsi menu yang nantinya dia berhubungan dengan tabel pemesanan, di mana kardinalitasnya itu many to one. Selanjutnya di sini ada tabel pelanggan, di mana di sini ada email, nama, username, password, nomor telepon, dan ID pelanggan, di mana PK-nya itu ada ID pelanggan yang nantinya berhubungan dengan pemesanan dengan kardinalitas one to many. Selanjutnya di sini ada tabel admin, di mana isinya itu ada ID admin, username, dan password. Namun di sini dia tidak memiliki hubungan dengan tabel lain. Selanjutnya ini ada tabel pembayaran, di mana di sini ada ID pembayaran dan ID metode pembayaran. Dengan PK-nya itu ID pembayaran yang berhubungan nantinya dengan tabel pemesanan dan nantinya juga berhubungan dengan tabel metode pembayaran. Di mana isi dari metode pembayaran tersebut itu ada ID metode pembayaran sebagai PK dan ada nama metode pembayaran. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan
deployment diagram, di mana di sini saya akan menjelaskan deployment diagram dari sistem smart ordering Cavenary, di mana di sini menunjukkan arsitektur sistem yang terdiri dari 3 komponen yang saling terintegrasi. Yang pertama itu pada sisi klien, di sini kami menggunakan dua platform. Yang pertama itu ada Android dengan versi 6.0 dan selanjutnya itu Windows. Selanjutnya nanti itu akan dihubungkan dengan application server dengan menggunakan protokol HTTP, di mana di sini terlihat di application server ini ada Cavenary activity yang nantinya dia akan memproses beberapa halaman yang ada di dalam application server. Selanjutnya nanti dia juga berhubungan dengan database server, mana ini menggunakan MySQL yang terdapat dua isi, yaitu pertama Cavenary dan user role. Mungkin sekian dari penjelasan data model dan deployment diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil generate kode secara otomatis dari kelas diagram yang telah dibuat. Jadi mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara mengenerate kode otomatis dari kelas diagram ini. Yang pertama mungkin kita bisa ke develop terlebih dahulu, lalu kita blok, dan selanjutnya kita bisa tekan tombol generate, dan kita bisa memilih generate all di sini. Karena saya sebelumnya sudah melakukan generate, jadi mungkin langsung saja ke ke hasil generate-nya, di mana di sini saya sudah membuatkan di dalam satu folder. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan hasil generate tersebut. Jadi di sini ada kelas, di sini dideklarasikan terlebih dahulu kelas yang dibuat, yaitu ada kelas manager kelola menu. Selanjutnya ini ada public menu underscore menu, di mana di sini ini untuk menyimpan data-data dari menu nantinya. Selanjutnya ini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode manajer kelola menu yang masih kosong dan nantinya bisa digunakan oleh programmer untuk mengisi. Selanjutnya ini ada metode edit menu, ada metode get all menu, ada metode hapus menu, dan metode tambah menu. Dan begitu seterusnya dengan sesuai dengan kelas diagram kita tadinya. Nah, seperti di manajer keranjang, di sini ada kelas manajer keranjang, dan di sini ada beberapa metode, yaitu ada manajer keranjang, hapus keranjang, hitung total harga, dan tambah keranjang. Mungkin secara singkatnya seperti itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil generate SQL kode dari data model yang telah dibuat. Jadi berdasarkan data model yang telah dibuat tadi, kita bisa mengenerate ke MySQL. Nah, caranya tuh hampir-hampir sama dengan yang tadi. Kita bisa tekan tombol generate di sini. Dan kita bisa pilih di mana kita mau menyimpan data tersebut dan data-data apa saja yang mau kita generate. Selanjutnya kita bisa generate di sini. Karena saya sudah generate, mungkin langsung saja ke hasil generate-nya. Ketika dibuka, maka akan keluar hasil generate-nya. Di mana di sini itu ada set foreign key checks, di mana di sini itu untuk mengatur foreign key check untuk sementara itu dinonaktifkan. Selanjutnya ini ada drop tabel, di mana di sini nanti menghapus tabel jika sudah ada, untuk memastikan tabel tersebut dapat di-generate kembali. Di sini selanjutnya itu kita membuat tabel. Di sini ada membuat tabel admin yang isinya ada ID admin, ada username dan password. Selanjutnya kita membuat tabel jenis layanan yang isinya ada ID jenis layanan, nama layanan, dan seterusnya sesuai dengan kelas diagram yang telah kita buatkan tadi. Sesuai dengan data model yang telah kita buatkan tadi. Maaf. Selanjutnya di sini kita membuat primary key-nya.
Terus di bawahnya kita bisa membuat foreign key-nya. Misalnya di sini membuat foreign key-nya itu ID metode pembayaran pada tabel pembayaran gitu. Dan selanjutnya itu ada set foreign key check sama dengan 1. Ini untuk mengaktifkan kembali foreign key check-nya. Tadi saya sudah coba juga untuk memasukkannya ke dalam MySQL langsung. Jadi ini langsung ke generate setelah kita import dari yang telah kita generate tadi di dalam Spark Egg-nya, lalu kita import ke dalam PHP MyAdmin-nya dan langsung keluar tabel-tabel yang udah kita desain tadi. Mungkin sekian saja dari penjelasan terkait dengan data model, deployment diagram, dan dan penjelasan terkait hasil generate dari data model dan kelas diagramnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi kelompok kami, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.